Ibu Kori, Masya Allah. Nah, selanjutnya kalian apakah tahu read aloud itu apa ya? Tidak tahu? Aku kasih tahu ya. Read aloud itu adalah membacakan nyaring. Siapa di sini kalau baca buku dengan suara yang nyaring? Tidak ada? Atau siapa di sini yang kalau membaca buku di dalam hati? Banyak yang membaca bukunya di dalam hati. Tapi tidak apa-apa. Karena sebetulnya kalau adik-adik membaca nyaring itu manfaatnya tidak hanya untuk kita sendiri loh, tapi orang yang mendengarkan kita juga bisa menyimak bacaan yang kita bacakan. Oke, siapa di sini yang tahu sekarang dalam bulan Hijriyah itu bulan apa? Bulan apa sekarang? Bulan apa teh? Sya'ban. Masya Allah, sekarang adalah bulan Sya'ban. Ada yang tahu yang lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Di atas meja. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Ramadan wa Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Hijriyah. Masya Allah. Jadi adik-adik selain hafal bulan Masehi harus hafal juga bulan Hijriyah ya, oke? Sekarang Kakak Karina ingin adik-adik dan bunda-bunda semuanya coba tepuk pundak temannya yang di kanan. Oke, semuanya coba ya, tapi tepuknya pelan-pelan ya, jangan kencang-kencang ya. Bunda-bundanya juga boleh kok kalau mau ikutan. Siap ya? Dan ikuti kakak Karina kata-katanya. Siap ya? Sahabatku, sahabatku, kurang kencang bicaranya, tepuknya mah pelan-pelan. Ibu pinjam ya. Sahabatku, sahabatku, hari ini kita akan dengarkan cerita. Jadi kamu jangan ngobrol ya, jangan ngantuk ya. Kalau ngobrol nanti aku kelitiki. Oke, sekarang temannya yang satunya lagi, sekarang yang kiri balas ya. Siap. Baik sahabatku, aku tidak akan ngobrol, tidak akan ngantuk. Kalau aku ngantuk, aku siap digelitiki. Karena aku tahu kalau ngobrol dalam majelis itu bisikan setan. Jadi kalau aku ngobrol, aku adalah bukan setan, kan dibisiki setan ya. Masya
Ciri khas read aloud itu adalah membacakan buku. Jadi sebelum kita bercerita lewat drama nantinya, Kakak Karina ingin adik-adik perhatikan buku yang Kakak Karina akan bacakan ya. Kakak Karina bawa beberapa buku, tapi sepertinya di sini cocok deh kalau dibacakan buku ini. Judulnya apa ya? Wah, pintar sekali. Semuanya sudah bisa membaca. Nah, di sini tadi judulnya adalah Hilangnya Sajadah Ayah. Ditulis oleh Kak Beni Ramdhani. Diilustrasikan oleh Kak Gagas Setiabrata dan Penelope. Diterbitkan oleh Beta Kids. Kita buka halaman pertamanya. Adik-adik, Kakak Karina akan kasih hadiah nanti untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Karina. Ada yang mau hadiah? Oke, coba perhatikan ya. Pam, 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 pam. Pagi ini ayah sungguh berubah. Tak ada senyum di bibir ayah. Kenapa ya? Bibir ayahnya tidak tersenyum. Kenapa kira-kira? Pintar sekali. Tak ada cahaya di mata ayah. Padahal matahari bersinar cerah. Kata ibu, ayah sedang sedih. Sajadah ayah hilang. Aku hanya menganggukkan kepala. Ingin agar ayah kembali bahagia. Nah, ada sajadah warna apa ini? Betul, ternyata ayah punya sehelai sajadah bergambar Ka'bah berwarna merah. Setiap sholat dipakai ayah. Sajadah disimpan di musola, bangunan kecil di samping rumah kami. Nah, ini adalah musolanya, dibuat dari bambu dan jerami. Tempat kami sholat setiap hari. Bagaimana ya sajadah ayah bisa hilang? Apakah diambil seseorang? Apakah diambil Ustazah Kori? Mungkinkah ada monster yang datang? Jangan-jangan ulah seekor binatang. Kira-kira diambil siapa ya sajadahnya? Ada yang bisa jawab? Angin dibawa terbang. Oke, kita lihat ya. Kami tinggal di atas bukit kecil, sangat terpencil. Di sini banyak kera hingga kancil. Kera itu apa? Iya, mereka terkadang suka usir. Apakah kau melihat sajadah ayah? Aku bertanya kepada burung nuri merah. Lalu kata burung nurinya, tidak pernah, tidak pernah. Begitu jawab burung nuri merah. Lalu aku mendatangi seekor sapi. Apakah kau melihat sajadah ayah? Aku bertanya kepada seekor sapi perah. Tetapi dia malah marah. Kenapa marah? Karena dia sedang mengunyah. Jadi sedang makan diganggu. Jadinya sapinya marah.
Aku mendatangi sekawanan kera. Aku bertanya juga kepada mereka. Kera-kera itu malah ribut bersuara, saling tunjuk sesama mereka. Kata keranya, malah saling tunjuk. Seekor kecil datang mendekatiku. Dia mengatakan bisa membantu. Ayo ikuti aku, kata kancil. Aku mengangguk setuju. Kami tiba di puncak bukit. Setelah berlari, aku melihat yang kucari. Di mana sajadahnya? Ada, betul ada. Oke, ternyata tersangkut di pohon yang tinggi. Lalu perlahan aku dekati. Iya, aku terpeleset dan terkejut hingga aku jatuh di atas rumput. Aduh, kakiku berdenyut. Berdenyut itu apa? Kalau dalam bahasa Sundanya, nyutan, nyautan ya. Rupanya ayah dan bunda mencariku. Mereka menemukanku sedang terduduk kaku. Aku susah menggerakkan kakiku. Aku memberitahu sajadah ayah. Lalu kata ayah, Silmi, maafkan ayah. Silmi jatuh karena mencari sajadah ayah. Ayah menggendongku. Ayah juga bercerita kepadaku kisah ayah pada masa lalu saat ayah seusiaku. Ayah rajin sholat setiap hari. Di sini sudah ada yang rajin sholat tanpa bolong setiap hari. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Oke, ini ayahnya itu rajin sholat. Kakek yang mengajari, mulai dari gerakan sampai bacaan, semuanya mudah dihafalkan. Nih ternyata ayah dapat sajadahnya itu dari kakek. Kakek memberi hadiah sajadah berwarna merah. Ayah sedih saat kehilangan, sebab sajadah itu penuh dengan kenangan. Ayah menyayangi sajadah itu, tapi ayah lebih menyayangimu. Tiba-tiba kami kedatangan tamu. Siapa tamunya? Ia adalah sekawanan kera yang tadi bertemu. Lihat, yang mereka bawa sesuatu yang membuat ayah bahagia. Bu, katanya lihat ke sana dulu. Suara azan berkumandang. Waktu sholat sudah datang. Sekawanan kera pamit pulang. Kami membekali mereka pisang. Kami pun berwudu sampai basah. Lalu berdiri di atas sajadah. Kami sholat berjamaah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata membaca buku itu cepat. Udah selesai. Sekarang pertanyaannya yang bisa jawab maju ke depan ya. Tapi angkat tangan dulu ya. Siapa nama perempuan di cerita tadi? Anak perempuannya siapa namanya? Maju. Satu orang, ayo maju. Siapa ya? Mau maju? Nah, sini. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah. Siapa namanya sayang? Siapa namanya yang tadi, karakter tadi? Silmi, betul tidak? Kasih hadiah jangan? Oke, kita kasih hadiahnya ya.
ini hadiahnya kecil tapi insya Allah sangat bermanfaat. Boleh ambil satu? Iya, sama-sama. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi gak? Kita ada banyak pensilnya, Masya Allah. Tapi sebelum ke kasih hadiah lagi, Kakak Karina mau panggilkan Kak Uwi dan Kak Caca. Mari kita sama-sama panggil ya yang meriah. Kak Uwi, Kak Caca. Kurang kencang kayaknya, masih belum datang. Oh, ada tuh, Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Masya Allah. Coba tebak yang mana Kak Uwi, yang mana Kak Caca? Ya, Kak Caca yang mana? Kak Caca tunjuk. Kak Caca yang mana? Kak Caca yang pakai kodok atau yang pakai lebah? Kodok. Kak Caca yang pakai kodok atau yang pakai lebah? Kak Uwi yang pakai kodok atau yang pakai lebah? Wah, emang kelihatan ya? Bener loh jawabannya, Masya Allah. Nah, Kak Uwi sama Kak Caca mau ngapain ya? Halo teman-teman. Masya Allah. Perkenalkan, nama kakak Kak Caca. Ini teman Kak Caca namanya Kak Uwi. Siapa yang terjawab benar? Angkat tangannya. Halo. Iya, hari ini Kak Uwi, Kak Caca, dan Kak Karina akan menampilkan sebuah dongeng yang seru. Sudah siap belum? Sudah siap menonton? Siap? Oke, teman-teman semuanya fokus ya. Perhatikan dan dengarkan dan simak dengan baik. Nanti simpulkan apa ya hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita kita hari ini. Siap? Iya. Usaha muslim anak pun nilai anak. Akan dijumlahnya udah. Oke. Saya sama Rasul. Bil nunggu ya. Udah itu Bu. Udah. Ya udah. Kita mah bentar banget. Ses. Masya Allah. Mari kita mulai dramanya. Semuanya dengarkan dengan seksama ya. Coba. Halo adik-adik. Hari ini kita akan bertemu dua sahabat dari hutan. Tapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Mari kita berkenalan dengan kedua tokoh ini ya. Halo teman-teman. Hai. Coba tebak, aku hewan apa ya? Hah? Kurang kencang, hewan apa ya? Betul. Aku adalah lebah. Aku bisa menghasilkan madu yang sangat bermanfaat untuk manusia. Aku suka bekerja dan aku selalu berusaha berkata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu manis sekali, seperti madu dan bisa membuat hati senang. Halo, aku hewan apa ya ini? Aku kodok apa aku alpukat ya? Ya betul, aku ini kodok. Aku ini hewan amfibi. Kalian tahu gak apa itu amfibi? Aku itu hidup
ini kodok yang pemarah. Aku selalu berkata kasar. Aku gak suka ada yang mengganggu. Jadi kalian jangan ganggu aku ya. Teman-teman, coba aku tanya. Kira-kira berkata kasar itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Kodok, berkata baik itu penting loh. Karena kalau kita marah-marah terus, hati kita jadi tidak tenang dan gak enak rasanya. Halah, yang penting aku suka berkata jujur. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang akan belajar sesuatu hari ini? Mari kita mulai ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, di tepi sungai yang tenang, hiduplah dua sahabat, yaitu lebah dan kodok. Lebah dikenal karena sifatnya yang ramah dan kata-katanya yang selalu lembut. Sementara itu, kodok suka marah-marah dan sering berbicara kasar. Suatu hari, mereka berjalan-jalan di sekitar sungai. Wah, pagi ini indah sekali. Sinar matahari sangat cerah. Bunga-bunga bermekaran. Hatiku senang. Aduh, panas banget. Ini udah apanya? Ini menyebalkan. Aku jadi gak bisa lompat ke sana kemari. Lebah hanya tersenyum mendengar keluhan sahabatnya. Ia tahu kodok memang sering mengeluh. Kodok, kita ambil sisi baiknya saja. Lihat, cahaya matahari membantu pohon-pohon dan bunga-bunga tumbuh. Juga membuat air sungai menjadi hangat. Kamu selalu melihat hal baik dalam segalanya. Aku itu suka panas. Kalian suka panas gak? Ya kan? Mereka terus berjalan hingga tiba-tiba kaki kodok tersangkut akar pohon dan ia jatuh terjungkal. Aduh, dasar akar. Aku jadi jatuh deh. Kakiku sakit. Kodok, kamu tidak apa-apa. Hati-hati ya. Jangan kesal. Mungkin akar itu ingin mengingatkan kamu supaya lebih hati-hati. Hah? Mengingatkan? Akar bisa mengingatkan? Bisa gak? Bisa gak? Tak lama setelah itu, terdengar suara burung di atas pohon. Burung itu sedang bernyanyi dengan suara yang merdu. La 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 la. Wah, nyanyiannya indah sekali. Suaranya merdu seperti suara kebahagiaan. Hah, merdu? Kalian dulu, merdu. Ini tambah pusing dengarnya. Burung mendengar keluhan kodok tertawa kecil. Hihihi. Hai lebah, hai kodok. Aku hanya bernyanyi untuk menghibur hari kalian. Aku gak butuh hiburan. Suara itu mengganggu. Mendengar kata-kata kasar kodok, burung hanya tersenyum. Suara yang baik akan membawa kebahagiaan, sedangkan suara yang buruk akan menambah kesedihan. Tuh, benar kata burung. Kata-kata yang baik itu seperti madu, rasanya manis dan membuat hati senang.
Sedangkan kata-kata yang kasar, yang tidak baik, itu seperti duri, menyakitkan dan membuat suasana menjadi buruk. Kodok terdiam. Ia mulai berpikir tentang semua yang terjadi hari ini. Ia marah saat panas. Ia kesal saat jatuh. Dan ia membentak burung yang bernyanyi. Akhirnya ia merasa malu. Kalian tenang. Mungkin karena aku berkata kasar, aku sering marah-marah, hariku terasa buruk sekali. Jadi mungkin mulai sekarang aku akan berkata baik saja. Wah, aku setuju dengan keputusanmu, Kodok. Benar sekali, kata-kata yang baik akan membuat hati menjadi senang dan membawa kebaikan. Terima kasih burung, terima kasih lebah. Ngomong-ngomong, suara kamu lumayan oke sih. Terima kasih Kodok, senang mendengar kata-kata baik darimu. Nah, adik-adik, sejak hari itu Kodok berusaha mengubah kebiasaannya. Ia belajar berkata dengan baik dan tidak mudah marah lagi. Dan tahukah kalian, hari-hari pun jadi terasa lebih menyenangkan. Nah, begitu, Masya Allah. Nah, adik-adik, Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita selalu berkata baik dan tidak marah. Nah, ada yang hafal hadis ini enggak? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Boleh sekali lagi, hadis larangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Jadi ketika kita marah-marah, kita coba diam dulu, tarik nafas, diam dulu sebentar, baru berbicara yang baik. Nah, adik-adik, kita harus berbicara yang baik atau diam saja. Seperti hadisnya apa, Kak Lebah? Coba ya. Qul khairan aw liyasmut. Ulangi ya, boleh ya? Qul khairan. Qul khairan. Qul khairan. Aw liyasmut. Aw liyasmut. Berkata baik. Atau diam. Coba ya, kita ulangi bersama-sama. Hadis berkata baik. Qul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Hebat. Nah, jadi adik-adik, kita kalau gak bisa berkata dengan baik, kita diam saja agar kita tidak bisa menyakiti orang lain. Tuh, Rasulullah juga dari dulu tidak pernah marah dan tidak pernah berkata tidak baik. Bahkan kepada orang yang tidak menyukainya pun Rasulullah tetap berkata baik. Misal nih, ada teman-teman yang tidak menyukai kita dan selalu saja berkata kasar kepada kita. Nah, Rasulullah waktu itu selalu berkata baik dan selalu mendoakan. Adik-adik, jadi kita semua harus seperti lebah, berkata baik dan jangan gampang marah seperti siapa? Siapa yang mau seperti lebah? Siapa yang mau seperti kodok? Ada yang mau seperti kodok? Iya, jadi kita mulai sekarang kita harus berkata baik, karena dengan berkata baik membuat hati kita dan hati orang lain selalu bahagia. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah. Masya Allah. Gimana nih, seru gak? Mau lagi gak? Oke, nih ada pesan dari Kakak Caca. Silahkan Kak Caca.
Tapi sebelum pesan dari Kak Caca, Kakak Karina ingin adik-adik semuanya berdiri. Oke, berdiri semuanya ya. Bunda-bundanya kalau mau ikutan juga boleh berdiri ya. Kita akan ice breaking dulu menggerakkan badan kita. Boleh diputar lagunya. Semuanya ikutan gerakan Kakak Karina, Kak Caca, dan Kak Uwi. Senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas yang segar seperti ini. Tra-la-la-la-la, hati sukacita, tra-la-la-la-la, hati gembira, tra-la-la-la-la, hati sukacita, tra-la-la-la-la, hati gembira. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas yang segar seperti ini. La-la-la-la, hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira, la-la-la-la, hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira. Hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira, la-la-la-la, hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira. Udara cerah berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas yang segar seperti ini. La-la-la-la, hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira, la-la-la-la, hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira, la-la-la-la, hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira, la-la-la-la, hati sukacita, la-la-la-la, hati gembira. Capek nggak? Capek. Oke, semuanya boleh duduk dulu. Capek sekali ya. Coba semuanya boleh tarik nafas dulu. Buang. Tarik nafas lagi. Buang sekali lagi, tarik nafas. Buang. Capek? Capek? Oke. Kalian sambil istirahat boleh menyimak Kak Caca mau bercerita, boleh? Oke. Kak Caca tadi sebelumnya Kak Karina menyanyikan sebuah lagu, ada yang ingat gak? Yang lagu bulan Hijriyah. Coba kita nyanyi. Oh, oke deh, Kak Caca mau menantang satu laki-laki, satu perempuan untuk maju ke depan. Mau nyanyi bersama Kak Caca di depan. Siapa? Mau? Ayo maju. Laki-lakinya siapa yang berani? Satu orang. Boleh yang pakai kacamata. Let's go, maju. Iya, Masya Allah. Silahkan maju. Kita kenalan dulu sama teman-temannya. Ada yang sudah kenal? Siapa namanya ini? Keisha. Keisha? Keisha. Oke, kalau ini namanya siapa? Feira. Keira dan Feira. Feira dan Keisha. Nah, coba. Masih hafal nggak tadi lagu yang dinyanyikan sama Kak Karina? Lagu bulan Hijriyah? Bisa? Boleh. Kakak boleh pinjam mic-nya. Silakan. Dedek, bantu ya teman-teman ya. Harap safa Nabiul awal Jabayul alim Nabadil awal Jumail akhir Kapan dan kafalah miran syafa Nabiul awal Jamadil akhir Jamadil awal
ya. Dan Keisha boleh ambil ini. Satu. Boleh, silahkan. Boleh satu. Waduh, hati-hati. Bisa? Bisa? Oke, boleh kembali ke tempatnya. Salim, Masya Allah. Oke, terima kasih untuk Keisha dan untuk Keisha yang sudah menemani Kak Caca di sini. Coba kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nama-nama bulan Hijriyah. Iya, ada berapa jumlahnya? 12. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban kita akan ke bulan Ramadan. Wah, alhamdulillah teman-teman. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Nih Kak Caca mau cerita sedikit aja tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Tahu nggak kenapa sih bulan Ramadan dipilih sebagai salah satu bulan yang istimewa? Ada yang tahu? Kenapa ya? Kenapa tuh? Karena turunnya Al-Quran. Tepuk tangan dulu. Oke, mau dapat hadiah? Sini maju, kakak, teteh sini maju. Betul sekali. Ambil satu. Oke, Masya Allah. Iya, betul. Jadi Ramadan itu dipanggil dengan Syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, bulan nuzulul Quran. Satu ya. Yang pertama adalah keistimewaannya adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Yang kedua, apa nih yang membuat bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lainnya? Wah,